Hari ini libur tapi tetap live ya, karena hari ini udah masuk ke weekdays. Ya, jadi hari ini kita mau bahas ke Keluaran 4. Kita mau belajar dari Pak Agus, Tuhan berkati. ADWD siang. Jadi hari Jumat itu saya bahas Keluaran 3 ya. Dan sedikit bahas Keluaran 4, terus akhirnya kita masuk ke Keluaran 4, tapi hari ini juga cuma sampai ayat 17 aja. Jadi saya kalau misalnya live itu bagian renungan firman Tuhan itu nggak mau panjang-panjang, kecuali emang gantung banget nih kalau nggak habisin gitu kan. Kenapa? Karena saya lebih suka untuk fokus ke satu perikop, didalemin, dimengerti, lalu dibandingkan kehidupan kita. Kita udah lakuin belum? Kita udah ngerti belum? Pengertian kita, pengetahuan kita udah sampai sejauh mana? Udah kita tunjukkan belum dari hidup kita? Gitu. Karena menurut saya ketika saya bagi firman Tuhan, saya nggak mau itu cuma sekedar jadi pengetahuan aja. Kalau cuma jadi pengetahuan aja, mungkin teman-teman bisa cari informasi lebih banyak ya di internet gitu kan, sama orang-orang yang lebih ahli lagi. Tapi saya lebih banyak mau menekankan untuk kita bisa ngerti, dan pengertian itu membuat kita sadar untuk melakukan gitu. Jadi banyak orang juga melakukan karena kepaksa ya, gitu. Jadinya gimana ya, kalau tekanan lagi nggak ada, kalau nggak ada himpitan ya biasa aja hidupnya, nggak ada yang berubah. Padahal saya percaya pengertian yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu akan menuntun kita pada pertobatan gitu. Beberapa teman-teman sih menyebut saya lebih banyak praktisi ya, tapi saya lebih suka saya itu sebagai penginjil gitu. Dan penginjilan itu juga bukan hanya bagi membawa kabar baik bagi orang-orang orang-orang yang belum mengenal Kristus aja. Ada banyak orang Kristen belum tahu apa-apa tentang Yesus. Gimana? Ya, jadi nggak bisa kita batasin. Kalau kita bagiin firman Tuhan cuma, oh ini bagi yang belum percaya, enggak lah. Semua orang. Ya, makanya menurut saya ketika live TikTok, itu tantangannya besar banget. Kalau saya bikin kelas tertutup, saya kan bisa kenal gitu ya. Terus saya bisa tahu perspektifnya gimana, lalu kerohaniannya masing-masing orang tuh gimana gitu ya. Kalau di TikTok ini kan ketika saya bagiin firman Tuhan, saya nggak tahu nih teman-teman Bapak Ibu semua udah tahu kebenaran sampai sejauh apa, ngertinya udah sampai mana, melakukannya udah sampai tahap berapa gitu ya. Jadi saya lebih suka kalau ketika bagiin firman Tuhan itu dalam kalimat sederhana gitu. Saya pernah coba gitu ya bikin VT-VT tentang pengajaran di Instagram. Lalu ada yang kasih respon ke saya, katanya bukan saya banget. Karena saya nggak biasa pakai kalimat-kalimat susah gitu ya, nggak apa-apa. Aslinya saya ya gini, harus pakai kalimat sederhana gitu. Tapi itu tantangan sendiri juga buat saya, karena saya tuh sebenarnya suka gitu ya untuk tenggelam dalam ilmu pengetahuan gitu ya, kayak suka banget kata-kata yang sulit gitu ya, sebutan-sebutan gitu kan, lalu ribetnya detail dan segala macam. Tapi tantangannya adalah saya belajar untuk menyederhanakan. Ya Pak Poyasaki, makasih. Ya, shalom semua teman-teman yang baru pertama kali join. Saya live itu setiap jam 2 siang sampai jam 4, setiap Senin sampai Jumat aja. Ya, shalom Areta. Kenapa weekend enggak? Saya weekend lebih banyak waktu sama keluarga ya. Jadi weekdays ya siang dan mungkin sesi malam ya. Sesi malam saya hitung-hitung kayaknya Senin Selasa aja deh. Nggak bisa sampai Jumat karena saya ada beberapa waktu di hari tertentu untuk ngajar dan bimbing beberapa orang. Nah, puji Tuhan ya, hari ini kita mau baca dari Keluaran 4. Udah jam 2 juga, kita langsung berdoa aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur
Sebab Engkau Allah yang besar dan segala perbuatanmu tuh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau buka hati kami mau rendahkan diri kami untuk baca firman Tuhan. Engkau yang tahu keterbatasan kami Tuhan, tapi kami sungguh sangat percaya bahwa setiap orang yang mengasihi Engkau akan mengasihi firman-Mu. Setiap orang yang merindukan Engkau akan mendapatkan pengetahuan pengertian daripadamu. Dan biarlah pada momen ini Roh Kudus ada untuk berkarya secara luar biasa untuk firman ini dapat mereka mengerti dan mereka lakukan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi kebenaran. Kami jadi anak Tuhan yang bawa terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kita mau baca dari Keluaran 4. Sebelumnya saya sedikit cerita aja. Jadi sebelumnya kita udah baca dari kitab Mazmur ya, beberapa pasal. Lalu akhirnya kita masuk ke kitab Keluaran gitu. Kenapa? Saya nggak terlalu banyak tuh dari kemarin bahas kitab-kitab dalam perjanjian lama. Lebih banyak itu dalam perjanjian baru ya. Kayak Kisah Para Rasul, Yohanes, Filipi, Galatia, Efesus, Kolose. Terus akhirnya kemarin berpikir, coba deh Mazmur. Dan kita banyak banget ya belajar dari Mazmur kemarin. Saya bahas doa, ucapan syukur, pujian, lalu keluhan atau ratapan, lalu hikmat juga. Nah, jadi udah banyak banget kita belajar di sana. Saya juga diingatkan kembali gitu ya, diteguhkan kembali. Luar biasa nih Mazmur. Kenapa sih dulu beberapa minggu lalu saya pilih Mazmur gitu ya? Karena Mazmur itu banyak orang salah pahami gitu ya. Oh, coba baca doang, that's it gitu. Padahal sebenarnya dari Mazmur kita bisa belajar tentang ya harapan, keyakinan dari para pemazmur. Bahwa mereka ngalamin yang namanya tekanan, mereka ngalamin sepertinya Tuhan itu jauh dari mereka. Perasaan mereka sepertinya berkata bahwa Tuhan tuh gak tolong mereka. Tapi dalam keluhan mereka masih menyatakan satu keyakinan, satu harapan. Bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan gak akan meninggalkan, bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang menderita. Tuhan menjadi pembela mereka. Nah, saya belajar banyak banget dari Mazmur, khususnya tentang emosi. Emosi itu bukan hanya tentang marah ya. Banyak orang bilang orang Kristen gak boleh marah gitu. Tunggu dulu. Marah itu adalah sebuah emosi, sama kayak senang, sama kayak takut, sama kayak sedih. Jadi kalau dibilang gak boleh marah, kita kayaknya perlu samakan persepsi dulu ya. Marah itu maksudnya apa? Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan sampai emosi itu mengendalikan hidup kita dan kita akhirnya perasaan itu melahirkan suatu perbuatan dosa gitu ya. Jadi kalau marah, sedih, takut, khawatir, gimana itu ketika kita ngalamin hal itu ya kan? Banyak orang tuh denial gitu ya, nggak boleh marah, nggak boleh sedih jadi orang Kristen. Akhirnya jadi stres, jadi gila gitu. Kenapa? Karena perasaannya ditahan. Nah, saya belajar dari Mazmur bahwa perasaan itu, keluh kesah kita itu, apalagi ratapan kita, itu harusnya dibawa, diakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan saya lagi ngalamin ini, dan dibawa ke Tuhan. Tapi karena kita udah mengenal Tuhan, kita udah kenal firman-Nya, dalam keadaan tidak ada harapan, kita masih bisa tetap berharap. Ya, jadi saya banyak banget belajar dari Mazmur itu bahwa perasaan itu bisa seperti menipu ya. Nah, jadi saya mau katakan saya nggak menolak adanya emosi, karena emosi itu adalah bagian dari kita nih manusia, tubuh, jiwa, roh. Ya, cuma banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya firman Tuhan itu begitu lengkap sampai kita diajar juga untuk manage emosi kita. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu berpengaruh kepada kehidupan rohani kita, tapi keseluruhannya. Tubuh, jiwa, dan roh kita tuh kena semua firman. Nah, itu luar biasanya ya. Firman Tuhan kena semuanya. Roh kita kena gitu ya. Jiwa kita juga disentuh gitu kan, dibaharui. Termasuk kehidupan jasmani kita yang kelihatan ini. Ya, dari buah pertobatan. Nah, jadi kita mau masuk ke Keluaran 4. Ayat yang pertama ya. Kita baca. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?
Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi, sedikit cerita aja dari 3 pasal sebelumnya. Ya, latar belakangnya adalah bangsa Israel itu berada di Mesir. Ya, dan mereka jumlahnya lebih banyak dari total jumlah warga Mesir. Oke. Nah, Firaun saat itu, raja Mesir saat itu merasa ya bahwa ini bangsa Israel banyak nih. Satu sisi mereka takut karena jumlahnya lebih banyak, tapi satu sisi mereka ingin memanfaatkanlah keberadaannya bangsa Israel supaya tetap ada di sana untuk menguntungkan mereka gitu. Nah, singkatnya, akhirnya Raja Firaun itu membuat bangsa Israel menderita. Bukan hanya membuat bangsa Israel menderita, tapi kita lihat parah banget Raja Mesir itu. Dia yang menentukan hidup dan mati seorang bayi. Ya, kalau bayinya laki-laki dari orang Ibrani bunuh, tapi kalau bayi perempuan dari orang Ibrani biarkan dia hidup untuk menurunkan populasi bangsa Israel gitu ya. Karena zaman dahulu satu pria itu bisa punya banyak istri gitu ya, yang meskipun itu nggak diizinkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, jadi menarik ya, firman Tuhan mengatakan semakin bangsa Israel itu ditekan, dibuat menderita, jumlah mereka malah bertambah banyak. Itu menarik ya. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah semakin dibuat tekanan, semakin dibuat menderita malah makin berkurang. Tapi bangsa Israel enggak. Sampai akhirnya itu terjadi ketika kelahiran Musa. Ya, Musa lahir dari ayah dan ibu suku Lewi. Ya, lalu Musa punya kakak ya, Miriam, Harun, dan Musa urutannya gitu ya. Musa paling terakhir, Miriam paling tua. Nah, jadi akhirnya orang tua Musa, firman Tuhan katakan di Ibrani 11 itu, menjaga Musa, membesarkan Musa, menyembunyikan Musa selama 3 bulan karena iman. Ya, lalu menariknya waktu kecil Musa akhirnya bisa melalui, ya kan, melalui yang namanya hampir mati, ya kan. Ketika Musa udah dewasa, ya, ketika Musa melihat bahwa ada seorang mandor kuli gitu ya, yang membuat saudaranya itu salah satu orang Ibrani tertekan gitu ya, menderita, dia bunuh mandornya dan dia sembunyikan. Lalu akhirnya Firaun berusaha untuk membunuh Musa. Jadi menarik ya, waktu bayi Musa seperti dalam bayang-bayang kematian. Ya, kebanyakan bayi laki-laki meninggal, tapi Musa tidak. Dan ketika Musa udah dewasa, tetap juga dicecer sama kematian gitu ya. Sampai akhirnya Musa kabur, melarikan diri ke Gunung Sinai. Ke tanah Midian. Ketika Musa Musa itu melarikan diri dari Mesir ke tanah Midian itu 40 tahun, ya. Kemudian 40 tahun kemudian, ya, Allah itu menyatakan dirinya, berfirman kepada Musa di atas gunung Sinai, yaitu gunung Horeb juga gitu ya, gunung Horeb atau sebut juga gunung Sinai. Nah, menariknya adalah Musa melihat bahwa di atas gunung itu kok ada semak duri yang kebakar tapi nggak kemakan api. Jadi faktanya ya, di saat itu, di zaman itu, di daerah itu, untuk semak duri itu kebakar itu normal, itu hal yang wajar. Ya, tapi ketika Musa memperhatikan, nah itu kata kuncinya. Ketika Musa memperhatikan peristiwa yang kelihatannya itu biasa-biasa aja, normal-normal aja, Musa melihat kok ada yang aneh gitu. Dan dari situlah Allah berfirman tentang apa? Visinya Allah atas hidupnya Musa, untuk Musa menyelamatkan bangsa Israel. Ya, Allah yang akan menuntun Musa gitu ya, Allah yang akan memberikan apa yang harus Musa kerjakan. Nah, kita udah baca kemarin di Keluaran 3 bahwa Musa tuh seorang yang rendah diri banget. Sebelumnya Musa adalah seorang putra dari putri Firaun. Lalu Musa kabur ke tanah Midian dan Musa menjadi seorang yang sangat rendah diri. Padahal Musa pernah menempuh gitu ya, pendidikan, kehidupan terbaik di tanah Mesir. Nah, ketika Musa kabur, Musa benar-benar jadi orang yang sangat rendah diri. Dan dia berulang-ulang kali gak pede ketika Allah menyuruhnya untuk melakukan kehendaknya. Nah, lalu ini respon Musa yang ketiga. Ya, Musa bilang,
Gimana kalau bangsa Israel nggak percaya sama aku Tuhan? Mereka nggak mau dengerin aku dan bilang, yakin Tuhan itu menampakkan dirinya kepadamu. Gimana Tuhan? Jadi Musa belum bergerak, tapi Musa udah mikir, ini nanti gimana ya Tuhan? Nanti kalau orang itu nggak percaya, jawab apa ya? Nanti kalau misalnya orang-orang itu nggak percaya bahwa Tuhan yang udah berfirman kepadaku, aku jawab apa ya? Aku harus gimana ya? Dia udah mikir. Lalu Tuhan bilang apa? Apakah yang ada di tanganmu itu? Jadi ayat yang kedua ya kita baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jadi menarik. Tuhan katakan kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Tuhan gak bilang, Musa coba lihat di semak-semak itu ada apa? Ya, Musa coba kamu mundur dikit ya 100 meter, coba lihat itu ada apa di tanah? Enggak. Tuhan dengan jelas katakan, apakah yang ada di tanganmu? Poinnya apa dari hal ini? Nanti kita baca dulu ya. Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, ya Tuhan menjawab ya pergumulannya Musa, ketakutannya Musa. Nanti jawab apa ya Tuhan? Nanti bilangnya gimana? Nanti membuktikan kalau Tuhan itu berfirman kepada saya gimana Tuhan? Dan Tuhan jawab apa? Tuhan gak tolak, kamu nih dasar kebanyakan mikir, enggak, Tuhan gak gitu. Tuhan menerima pertanyaan Musa, Tuhan menerima kegalauan hati Musa gitu ya. Dan Tuhan menjawab, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan bilang, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ternyata ketika tongkat yang Musa selama ini pegang, tongkat yang selama ini Musa miliki, ketika Tuhan bilang lemparkan ke tanah, dan Musa melemparkan ke tanah, tongkat yang selama ini aman yang dia pegang berubah jadi ular. Dari dulu tongkat bukan ular, lalu ketika dilempar jadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kaget lah, selama ini Musa pegang kok itu tongkat, kok ketika Tuhan bilang lemparkan itu ke tanah, ketika kita lemparin ke tanah kok beneran jadi ular. Ini benar terjadi ya Bapak Ibu. Kebayang selama ini yang kita anggap itu aman, ya pegangan itu, ketika kita lempar itu jadi ular. Nah, sampai Musa lari meninggalkannya karena itu benar ular. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, perhatikan, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Nah, Tuhan gak salah. Kalau kita tahu kan orang-orang yang mau untuk ambil ular itu kan pegang kepalanya. Kok malah Tuhan bilang pegang ekornya? Tapi Musa gak nanya gitu. Musa langsung melakukan. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Oh, jadi tanda pertama ya, Tuhan bilang untuk Musa melemparkan tongkatnya, sehingga tongkat itu menjadi ular. Bagaimana ular itu bisa kembali lagi menjadi tongkat? Musa harus pegang kepalanya. Dan Musa lakukan itu semua dan itu benar jadi. Oke, lanjut. Ayat yang ke-5. Ternyata tanda itu tujuannya untuk orang Israel ataupun nanti mereka yang melihat Musa, mereka dapat menyaksikan bahwa Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah menampakkan dirinya kepada Musa. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya lewat tongkat Musa. Menarik ya. Ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu
Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Jadi Tuhan bilang lagi tanda yang kedua. Apa? Supaya Musa itu memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan ketika ditarik keluar, tangannya jadi kena kusta putih semua. Kalau kita kan harusnya ini enggak ya. Tapi jadi putih semua. Benar-benar karena kusta. Sesudah itu, firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditarik keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah ini kan gak mungkin ya. Orang yang sakit kusta dalam sekejap, kustanya hilang. Kan pasti ada jeda waktunya ya, ada pengobatannya. Ya, tapi ini adalah tanda yang Tuhan mau nyatakan ya bagi orang-orang yang melihat Musa di Mesir bahwa ada Tuhan nih yang telah menampakkan dirinya, yang telah menyatakan dirinya kepada Musa melalui yang kedua ini, tangannya jadi kusta. Ketika masuk gitu kan ke bajunya, tangannya dikeluarin, tangannya kusta, lalu ketika dimasukin lagi dan dikeluarin lagi, tangannya udah pulih kembali, nggak ada bekas gitu. Ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Jadi ini firman Tuhan kepada Musa. Bahwa kalau mereka nggak percaya tanda pertama, lakukanlah tanda yang kedua. Mereka percaya. Tapi andaikan di tanda kedua mereka nggak percaya, mereka nggak mau dengerin kata Musa, ya apa dikatakan? Maka firman Tuhan kepada Musa, engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dicurahkan di tanah kering, dan itu akan berubah menjadi darah. Ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi dari tadi, ya, Musa bilang bahwa Musa gak pede. Gimana ya biar bisa bikin mereka yakin? Lalu Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih 3 tanda. Yang gak mungkin dilakukan Musa dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ini bukan Musa yang lakukan ya, ini Allah. 3 tanda ini. Gitu ya. Dan ketika Musa udah melihat tanda itu real, itu nyata. Musa udah saksikan sendiri gitu ya. Kemudian ayat yang ke-10 itu Musa bilang, Tuhan, aku nih gak pinter ngomong. Dulu maupun sekarang, aku tuh susah ngomong, aku gak pinter ngomong. Jadi emang Musa ini orangnya gak pede banget ya. Padahal tandanya udah jelas, dia bisa melangkah, tapi dia masih melihat ke dirinya. Tuhan, karena aku gak pintar ngomong, aku tuh gak bisa yakinkan mereka. Kita sering kali gitu ya. Karena aku tuh gak mahir, aku gak ahli, apalagi aku gak pintar berkomunikasi, aku gak bisa yakinkan orang lain untuk mereka bisa mempercayai bahwa Tuhan yang mengutus aku, bahwa Tuhan yang punya kebenaran, Tuhan yang mau menyatakan kasih kepada mereka. Jadi yang Musa alamin, kita juga sering alamin ya. Gak pede Tuhan, aku tuh bisa apa sih? Aduh, aku tuh disuruh pelayanan, aku tuh bisa apa Tuhan? Disuruh ngajar, aku tuh bisa apa Tuhan? Apalagi, aduh disuruh kesaksian, aku kesaksian apa ya Tuhan? Aku kan bukan siapa-siapa. Lalu Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah
yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi ini sebenarnya kita udah belajar ya tentang hal ini dari Amsal. Benar? Bahwa manusia bisa berencana, tapi yang akhirnya keluar dari mulut manusia itu, yang menjadi keputusan itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Musa, yang bikin lidah kamu tuh saya. Yang berkuasa atas hidup kamu tuh saya. Tuhan tuh bicara gitu. Ya, yang buta aja Tuhan sanggup untuk buat mata itu jadi melihat. Yang tuli aja Tuhan sanggup untuk buat dia mendengar. Kamu loh, bilang kamu gak bisa bicara. Bukankah aku yang akan mampu bisa membuatmu mahir bicara? Lalu yang ke-12, ayat yang bagus sekali. Tuhan katakan, oleh sebab itu, pergilah, karena apa? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, jadi kita belajar dari Musa. Musa tuh gak pede karena dirinya, gak bisa bicara, gak pinter bicara. Gimana bisa bikin orang yakin sama dia? Tapi Tuhan bilang, pergi karena aku menyertai kamu. Dan bukan hanya aku menyertai kamu, tapi aku akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi Tuhan bilang, penyertaanku tuh seperti ini loh buat kamu. Dan bukan hanya aku menyertai kamu, aku juga akan mengajar kamu. Terus Musa, oke, siap Tuhan, jalan. Pergi ke Mesir. Oh enggak. Ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi Musa melihat bahwa Musa tuh gak masuk dalam kualifikasinya Tuhan. Musa merasa Musa tuh gak bisa ngomong di depan orang banyak, apalagi bisa bikin mereka percaya terhadap perkataannya Musa. Sampai Musa bilang, Tuhan, yang lain aja deh, jangan saya. Yang lain aja yang lebih masuk kualifikasi. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi kita lagi bahas Keluaran 4 ya Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai ayat yang 17. Ya, jadi ketika tadi Musa bilang, Tuhan yang lain aja deh yang lebih pantas. Terus bangkitlah murka Tuhan dan Tuhan berbicara. Iya, ada kakakmu kan Harun yang pintar bicara itu, yang banyak bicara. Jadi kalau kita perhatikan kepribadiannya ya, Harun itu tuh banyak bicara. Tapi menarik ya, Tuhan malah memanggil Harun untuk menjadi imam. Yang artinya Harun tuh gak boleh sembarang bicara, gak boleh banyak bicara. Karena dia menjadi teladan, imam. Tapi Musa yang tidak pandai bicara, yang tidak ahli bicara, malah Tuhan panggil Musa untuk banyak bicara. Menarik ya? Bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Kelihatan saat ini kita kayak melihat kayak gak mungkin Tuhan. Saya yang biasa di belakang layar
dan harus tampil di depan kamera, kayak saya nggak pede Tuhan. Pertama kali saya mulai pelayanan kami Kostela Ministry lewat sosial media, saya nggak mau pasang muka. Saya lebih suka bikin konten-konten tanpa harus pasang muka. Kenapa? Saya lebih nyaman seperti itu. Orang nggak perlu tahu saya, yang penting orang tahu kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saya untuk bicara di depan banyak orang, itu adalah hal yang sulit banget bagi saya. Tapi ternyata Tuhan mengajar saya, Tuhan menyertai saya. Iya, saya ada salah, saya ada gagal. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan itu menopang hidup saya. Sampai hari ini, saya bisa menginjil, bagikan firman Tuhan, mengajar. Itu semua karena Tuhan yang mengajar saya dan menyertai saya. Nah, jadi ketika Musa bilang, Tuhan lain aja deh yang lebih masuk kualifikasi Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, itu ada Harun. Aku tahu bahwa Harun itu pandai bicara. Ya, ayat yang 15, engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan Tuhan ke dalam mulutnya. Ya, ada banyak orang salah mengerti di ayat yang ke-16. Dikatakan ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Lalu orang banyak mengira, Musa menjadi Allahnya Harun. Oh tidak. Konteksnya adalah Musa meneruskan firman Tuhan kepada Harun dan harus Harun menjadi penyambung lidahnya kepada bangsa Israel, kepada Raja Firaun. Kalau misalnya dikatakan bahwa iya Musa menjadi Allah bagi Harun, kita baca lagi keseluruhan. Kita Keluaran, ada nggak Harun menyembah Musa? Nggak ada. Ya, seperti ya Harun itu seperti seorang nabi yang menjadi penyambung lidah, meneruskan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel, termasuk kepada orang-orang di Mesir. Ya. Dan Tuhan katakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saya tahu, ya Keluaran 4 ini sepertinya udah dari sekolah minggu kita udah baca dan kita udah hafal di luar kepala gitu ya. Tapi yuk kita mau dalemin hari ini. Kita mau pinggirin dulu setiap asumsi yang ada supaya kita bisa belajar hal yang baru. Ya, karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup. Ya, dan ada Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian sehingga kita beroleh pengetahuan yang baru, kita beroleh hikmat yang baru, kita beroleh prinsip yang baru yang Tuhan akan nyatakan sehingga kita bisa hidupin, kan gitu ya. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Musa bilang, Tuhan, gimana ya kalau mereka nggak percaya sama aku? Gimana kalau nanti, andaikan nanti orang Mesir gak mau dengan aku, andaikan orang Israel gak mau percaya sama aku, gimana? Andaikan mereka meragukan bahwa Tuhan telah menyatakan diri kepadaku, gimana? Saya tahu, kita manusia suka berandai-andai, padahal kita belum melangkah. Tapi saya mau katakan, ya, pengandaian itu seperti jadi menghalangi kita untuk menjalani perintah Tuhan. Nanti kalau gak berhasil gimana Tuhan? Kalau nanti aku melayani, makannya gimana Tuhan? Kalau aku melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan meninggalkan pekerjaan lamaku yang gak benar, pekerjaan lamaku yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, nanti Tuhan pelihara aku gak? Nanti aku bayar ini dan itu segala macam gimana? Nanti gimana ketika aku ngomong ke orang lain bahwa Tuhan panggil aku jadi hamba Tuhan dan orang lain gak percaya gimana? Kita banyak berputar, berpikir, kita pusing, terjebak dalam area untuk diakui sama orang lain. Tapi saya mau katakan, sepanjang saya belajar firman Tuhan, ya, kita diajar untuk mengutamakan apa yang Tuhan mau. Manusia setuju atau enggak itu enggak masalah. Manusia terima atau enggak itu bukan masalah. Yang penting kita melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Kalau kita hanya hidup untuk
mengejar pengakuan manusia. Sehingga kita terus disetujui, terus didukung, kita terus diterima. Saya mau katakan, hidup Anda berantakan. Kalau kita hanya mau mengejar pengakuan manusia, persetujuan dari manusia, ya kita berubah terus ya nilainya, value hidup kita. Oh, katanya saya terlalu cerewet, saya diem aja. Kata teman saya terlalu diem, ya udah saya cerewet. Pusing. Berubah terus, karena manusia bisa berubah. Tapi kita belajar dari firman Tuhan, ketika Musa mengatakan Tuhan, gimana kalau mereka gak percaya bahwa Tuhan telah menampakkan dirinya kepadaku? Gimana Tuhan? Tuhan bilang apa? Lihat apa yang ada di tanganmu. Menarik ya? Ternyata Tuhan telah menyediakan ya apa yang kita perlukan. Kita kira kita harus punya sesuatu untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih benih itu, alat itu, tools itu untuk kita gunakan untuk melayani Tuhan. Makanya ini menarik banget. Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tuhan gak bilang, ya udah ini, itu semak duri tolong diitin dulu, digundulin dulu, terus kamu bikin tongkat ya, bikin yang baru. Enggak. Apa yang ada di tangannya Musa, pakai untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kebenaran. Ya, jadi menariknya kita tahu diri kita terbatas. Tapi kata Tuhan telah sediakan suatu alat, suatu instrumen untuk kita bisa melayani Dia dengan apa yang kita punya. Sebenarnya kita kira itu nggak penting, kita kira itu bukan apa-apa. Tapi di tangan Tuhan itu bisa dipakai. Jadi alat kemuliaan ini bagus banget ya. Ini tongkat loh yang Musa pakai karena dia adalah seorang ya gembala gitu ya, yang sering berada di, ya menggembalakan lah kambing domba. Yang sama ini dia pegang selama 40 tahun. Yang sama ini dia anggap itu benda mati, biasa aja. Tapi ternyata ketika Tuhan mau pakai itu menjadi suatu alat yang dahsyat. Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Lewat apa? Tuhan bilang lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Tanpa babi bu, Musa melemparkan tongkat itu ke tanah dan ternyata tongkat itu jadi ular. Sehingga Musa kabur. Berarti itu beneran ular ya. Bukan ular-ularan yang artinya ular bohongan, bukan. Itu ular beneran. Dan Musa tahu itu berbahaya, jadi Musa kabur. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Wow. Suatu hal yang baru yang kita bisa belajar. Tuhan gak bilang, ya udah, pegang kepalanya ya, enggak. Tapi Tuhan mengajar, pegang ekornya dan lihat apa yang terjadi pada ular itu. Tuhan mengajar kita, jangan kita yang pegang kendali. Tapi biar Tuhan yang jadi kepala, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang hidup kita. Kita tinggal ikutin aja. Tapi kan banyak kan dari kita apa? Kita yang mau jadi kepalanya. Menurut saya ya Tuhan, hidup saya tuh bagusan tuh gini tau. Kayaknya hidup saya tuh bakal lebih bahagia kalau saya tuh gini. Tuhan, kayak saya paling tahu deh yang terbaik nih buat hidup saya tuh baiknya gini. Kita yang lebih sering menjadi pemegang kendali atas hidup kita. Makanya beberapa orang merasa bahwa kita gak perlu Tuhan. Karena kita lebih punya kuasa atas hidup kita. Ya kalau saya lihat orang seperti itu saya maklumin karena mereka gak tahu kebenaran. Dan dosa itu menutup mata mereka. Dosa itu membutakan mereka dari kebenaran. Dan mereka jadi gak takut akan Tuhan. Iya, orang sombong tuh gak takut akan Tuhan. Gak ada kesadaran tentang betapa mulianya, kudusnya, dan betapa adil indahnya Tuhan itu. Jadi hidupnya ya sembarangan. Makanya ketika kita baca firman Tuhan itu menolong kita untuk kita jadi hidup menghargai Tuhan, takut akan Tuhan, dan bukan cuma menghargai dan takut akan Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, gimana kita bisa menghargai Tuhan? Oh wajar kalau misalnya orang belum mengenal Kristus dan dia hidupnya nggak menghargai Tuhan, maklum karena emang nggak tahu kebenaran. Tapi kita sebagai orang yang tahu kebenaran,
Kita yang udah baca firman Tuhan, tapi hidup kita masih gak menghargai Tuhan. Saya mau katakan, jadi selama ini baca firman Tuhan buat apa ya? Baca doang? Ngertinya enggak? Padahal kan kita membaca untuk kita mengerti. Kita membaca untuk kita mendapatkan satu hal yang baru, karena kita tahu itu penting banget. Tapi banyak orang sekedar baca aja udah selesai. Sedangkan firman Tuhan mengajar kita bukan hanya membaca, tapi merenungkan dan melakukannya. Jadi dari Keluaran 4 ayat yang ketiga, kita belajar ya, tongkat yang selama ini Musa pegang sebagai seorang gembala, yang selama ini ditaruh lah ya kan, dipakai apalagi dilap gitu kan, itu kan benda mati. Tapi di tangan Tuhan itu bisa menjadi alat kemuliaannya, menjadi ular. Untuk apa? Untuk menyatakan Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu udah menyatakan diri kepada Musa. Allah siapa? Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Menarik ya. Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan kasih tanda yang kedua. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu dan tariklah keluar, tangannya seperti kena kusta. Tapi masukin lagi ke tanganmu ke dalam bajumu dan kamu tarik lagi, tanganmu penuh seperti sebelumnya. Ya kan? Kalau kita tahu aja, kusta itu kan cukup lama ya untuk sembuhnya, gitu ya. Dan bicara tentang bekasnya, itu lebih lama lagi. Tapi Musa ya bisa masukin tangannya ke baju, keluarin kusta, kembalikan lagi tangannya ke dalam baju, ditarik lagi, hilang seperti nggak ada sakit kusta sebelumnya. Tanda itu untuk apa? Untuk menyatakan Allah itu ada. Gak mungkin seorang manusia bisa lakukan hal itu. Ayat 8. Tuhan bilang, jika mereka tidak percaya kepadamu. Oh, berarti Tuhan tahu bahwa bangsa Israel maupun orang-orang Mesir, termasuk Raja Firaun, gak percaya, menolak. Tuhan bilang, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya pada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dicurahkan ke tanah dan jadi darah. Jadi ada 3 tanda. Menariknya adalah peristiwa Musa, nanti kita baca ya keseluruhan kitab Keluaran, melemparkan tongkat itu dan jadi ular, itu di hadapan Firaun. Tapi bicara tentang menunjukkan tangan yang kusta itu bukan di hadapan Firaun, di hadapan bangsa Israel. Tapi bicara tentang air menjadi darah, itu ada di mana? Itu ada di mana? Ada yang tahu kah? Air jadi darah, kayak pernah dengar ya? Itu adalah tulah pertama, yang dimana bangsa Israel maupun bangsa Mesir menyaksikan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini menarik ya, ketika Allah panggil Musa, Allah tahu apa yang terjadi, responnya bangsa Israel apa, responnya Raja Mesir apa, Firaun saat itu apa, Allah tahu. Dan Allah menyertai Musa dengan tanda-tanda yang ajaib, bukan karena Musa. Karena selama ini Musa pegang tongkat itu mati-mati aja, biasa aja gitu ya, tongkatnya ya benda mati. Tapi ternyata ya Allah bisa menyatakan kemuliaannya, kebesarannya melalui Musa. Lalu kata Musa,
Jadi Tuhan udah menyertai dia dengan dengan 3 tanda mujizat. Lalu Musa bilang apa? Tuhan, aku nih gak pandai bicara. Dulu ataupun sekarang, aku nih gak pandai bicara. Sebenarnya Musa nih sangat relate banget sama kehidupan kita ya. Setiap kali kita terima visi Tuhan, setiap kali kita terima tuntunan Tuhan, setiap kali kita terima kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita ngeliat ke diri kita dulu. Tuhan, kayaknya aku gak sanggup, aku gak mampu. Tapi sekarang saya tanya balik. Tuhan yang memberikan visi dalam hidup kita, Tuhan yang memberikan panggilan kepada kita, Tuhan yang memberikan tuntunan kepada kita. Saya mau tanya, bukankah dia adalah Alfa Omega? Bukankah dia yang hikmatnya tak terselami? Rencana-rencana itu tidak dapat diketahui oleh manusia. Kok kita meragukan rencana Tuhan dan keputusan Tuhan dalam hidup kita? Sehingga kita bilang, Tuhan kayaknya aku gak yakin deh, aku kayaknya belum bisa. Loh, Tuhan yang lebih tahu tentang kita. Itu sebabnya Tuhan panggil kita, Tuhan utus kita untuk melayani umatnya, untuk melayani dia. Tapi banyak kita, kayaknya aku gak sanggup, kayaknya aku gak bisa Tuhan. Kayaknya aku masih kurang, kayaknya gitu ya. Sebenarnya dari hal itu kita masih meragukan Tuhan, kita gak percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, apapun perintah Tuhan kita akan siap gerak, bos, jalan. Oke Tuhan, siap melangkah. Oke Tuhan, akan kulakukan. Kita gak perlu, aduh aku siap, kayaknya aku gak siap nih Tuhan. Loh jadi kita meragukan keputusan Tuhan, meragukan nih setiap visi Tuhan. Tuhan kan tahu kelemahan kita, keterbatasan kita, makanya Tuhan kasih tanda kepada Musa. Tapi Tuhan tetap jawab ya. Tuhan nggak langsung murka ya. Di kedua kali lah ketika Musa kekeh, barulah Tuhan murka. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Bukankah aku? Jadi Tuhan sanggup melakukan mujizat dari yang kita tadinya nggak mampu jadi mampu. Tapi Tuhan yang sama ya, meskipun Tuhan tidak melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib, Tuhan tetap menyertai dan mengajar kita. Ini bagus sekali. Karena banyak orang, Tuhan kalau Tuhan ada, Tuhan bikin mujizat dong supaya ini jadi mungkin, supaya ini jadi mustahil gitu, supaya ini menjadi bukti nyata. Dan kita lupakan bahwa Tuhan sanggup bekerja melalui cara-cara yang sederhana, cara-cara yang bahkan kita anggap sangat normal, di mana Tuhan membuktikan penyertaannya dan pengajarannya terhadap kita. Wah ini bagus sekali. Karena banyak orang sudah mengkotak-kotakan gitu ya. Kalau Tuhan bekerja lewat mujizat. Kalau tidak ada mujizat berarti Tuhan tidak ada. Saya mau katakan, jalan-jalannya Tuhan itu di atas jalan kita. Rancangan-rancangannya Tuhan itu di atas rancangan kita. Kita keliru kalau kita berpikir bahwa Tuhan bekerja selalu melalui cara-cara yang ajaib, mujizat, dan tanda-tanda kreatif. Saya mau katakan, saya lebih banyak menyaksikan Tuhan menyatakan kebesaran lewat cara yang sederhana. Yang menurut saya tuh ini biasa banget. Tapi ternyata Tuhan tuh mengajar saya bahwa Dia menyertai saya. Contoh, banyak orang bilang kalau Tuhan itu ada, ya, harusnya Tuhan langsung kasih duit 10 juta di depan rumah saya. Karena saya perlu bayar uang sekolah besok buat anak-anak saya. Imannya bagus ya. Saya pernah melihat orang-orang yang mendapatkan mujizat seperti itu. Ya, tinggal di Jakarta, punya 3 anak perempuan. Suaminya full part time lah ya. Ya full time di gereja. Gimana nih? Sekolahin 3 anak perempuan yang sudah menginjak dewasa. Ketika dia berdoa, Tuhan aku percaya Engkau sanggup untuk memulihkan, Engkau sanggup untuk
memenuhi, Tuhan kau sanggup mencukupkan apa yang kubutuhkan. Dan benar, depan rumahnya ada segepok uang. Tapi saya mau katakan, apakah Tuhan selalu bekerja melalui cara yang itu-itu aja? Saya menyaksikan ya bahwa Tuhan itu bekerja di luar dari apa yang saya pernah bayangkan. Ya, saya pikir kalau Tuhan melakukan mujizat langsung dong ada duit di rekening saya. Nyatanya enggak. Nyatanya sekalipun saya punya keterbatasan, saya punya kelemahan, saya ngalamin yang namanya dirugikan, dibuat menderita, apalagi dijelek-jelekin. Tuhan nggak singkirkan itu semuanya. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan, bahwa saya mampu melalui masa-masa itu, dan Tuhan mengajar saya. Wow, bagus sekali. Kita seringkali kan kalau Tuhan ada, Tuhan jauhkan semua yang gak enak itu, semua yang menyakiti saya, Tuhan jauhkan, patahkan, hancurkan. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa mengajar kita, Tuhan bisa membuktikan penyertaannya sekalipun kita lewat lembah kekelaman. Jadi saya bersyukur hari ini ngalamin peristiwa-peristiwa yang tidak enak seperti itu. Saya belajar bahwa sekalipun orang-orang meninggalkan saya masih melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa dan itu cukup bagi saya. Sekalipun ada orang-orang yang tidak lagi menganggap saya, merendahkan saya, mencemooh saya, tapi ternyata Tuhan melatih saya untuk saya menjadi kuat. Ya, jadi saya mengatakan Tuhan tidak selalu gitu ya untuk menjauhkan, menyingkirkan hal-hal yang gak enak. Karena ternyata dari proses, dari tekanan, himpitan kita bisa dibentuk. Luar biasa ya Tuhan. Makanya saya percaya apapun yang terjadi ya itu atas seizin Tuhan dan itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya, dunia boleh berubah, dunia boleh semakin jahat, semakin gelap. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup untuk menjadikan, ya, untuk merencanakan rencana-rencana orang jahat itu menjadi kebaikan bagi saya. Itu luar biasa kita. Kenapa? Kalau orang di luar sana, mereka ngalamin penderitaan. Mereka ngalamin yang namanya penderitaan, mereka ngalamin yang namanya tekanan. Mereka udah hopeless, sudah nggak tahu untungnya apa, dapatnya apa. Tapi kita, anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada dalam Kristus, ketika kita ngalamin penderitaan, ketika kita ngalamin himpitan, tekanan, ada yang namanya hasil. Apa? Kita dimurnikan, kita dikuduskan. Luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang gitu ya, sekarang kerja tuh susah. Semua orang kena. Kita termasuk juga kena ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan masih menyertai kita. Bahkan Tuhan membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya mental kuat. Yang mau terus berjuang, yang mau terus mengasihi Tuhan tanpa batas, tanpa syarat. Ya. Jadi ayat ini bagus sekali, Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemarin terakhir kali kita bahas tentang penyertaan Tuhan ya Bapak Ibu. Saya mau katakan alamin deh penyertaan Tuhan. Dan bukan hanya penyertaan Tuhan, tapi juga pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Iya, bilang aja Tuhan, aku ingin untuk mengalami dan menyaksikan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Tuhan, aku ingin ngalamin yang namanya pengajaran langsung daripada-Mu dalam hidupku. Dan coba lihat apa yang Tuhan nyatakan. Karena saya percaya ya, setiap orang ya yang dalam doanya itu sesuai, klik dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan langsung jawab. Gimana ya kita bisa tahu bahwa doa kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita baca firman Tuhan dong. Ketika kita mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih lagi, apalagi kita mau belajar tentang Dia lebih lagi, apalagi kita mau mengalami Dia lagi, kekudusan Tuhan. Tuhan tuh dengan cepat akan jawab hal itu. Tuhan akan menyatakan kebesarannya.
Tapi kadang tuh kita jarang doain hal-hal yang kayak gini. Karena kita lebih sering doain tentang apa? Kebutuhan jasmani saya, ya, kebutuhan anak-anak saya, ya, masa depannya mereka. Baik gak? Baik. Tapi saya mau katakan bahwa kebutuhan kita bukannya kebutuhan jasmani, Bapak Ibu. Kita nggak bisa hanya berdoa untuk pemenuhan jasmani aja. Pemenuhan rohani kita gimana? Kebutuhan rohani kita gimana? Firman Tuhan udah katakan dalam Galatia pertama. Galatia atau Efesus ya? Saya baca dulu. Efesus kayaknya ya. Efesus pasal yang pertama. Bahwa di dalam Kristus Allah telah menyediakan, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Efesus pasal yang pertama. Kenapa? Dunia bisa gak berikan kita berkat jasmani? Bisa. Tapi bicara berkat rohani, cuma kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Apa itu? Segala berkat rohani. Baru dengar saya saat ini, bacalah Efesus pasal pertama. Kalau bisa keseluruhan aja baca Efesus, cuma 6 pasal kok. Ya luar biasa ya. Dunia gak bisa kasih kita yang namanya segala berkat rohani. Dunia bisa kasih berkat jasmani, tapi rohani enggak. Tapi Allah sanggup memberikan kita segala berkat rohani dan jasmani. Itulah luar biasanya Allah. Terus mau apa lagi? Masih gak percaya sama Tuhan? Masih gak percaya sama Allah? Bahwa Allah sanggup menyertai dan mengajar kita? Ya, melangkah aja. Ambil keputusan. Bergerak aja dalam penyertaan Tuhan, dalam pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa sih banyak orang tuh susah untuk melangkah? Bilangnya apa? Belum ngerti. Loh, apa gunanya iman? Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tak pernah kita lihat. Kalau kita udah lihat, kalau kita udah ngerti, apa gunanya iman? Kalau gitu semua orang luar Kristus juga lakukan aja dong. Gak perlu iman. Tapi kita belajar untuk mempercayai Tuhan yang adalah sang kebenaran. Ketika Allah berfirman, ketika Allah menuntun kita, ketika Allah mengajak kita dari firman Tuhan, kita melangkah. Makanya firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita ya. Bukan lampu sorot yang kelihatan endingnya gimana. Loh kalau kita kelihatan endingnya gimana, saya mau katakan bergantung pada siapa Anda? Diri Anda. Tapi kita melangkah step by step, langkah demi langkah. Kita belajar apa sih? Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Sehingga dari Keluaran 4 ini kita belajar untuk Musa mengandalkan Tuhan aja. Percaya sama Tuhan aja. Jadi kita nih punya banyak kesamaan sama Musa ya. Musa udah ribuan tahun lalu, tapi ternyata pergumulan Musa masih kita alamin sampai hari ini. Bahwa manusia lebih mempercayai diri sendiri ketimbang Allah. Karena manusia lebih yakin terhadap diri sendiri, terhadap tentang Allah. Kenapa? Singkatnya itu karena dosa. Karena ketidaktahuan kita akan kebenaran, kita gak kenal Allah. Tarik nafas dulu ya. Ternyata Musa sama ya kayak kita ya. Iya. Nah ini luar biasanya. Ketika kita baca firman Tuhan, kenapa sih kisahnya tentang peristiwa manusia satu dengan manusia yang lain? Karena kita manusia. Pasti kita harus belajar dari manusia lain, kan gitu. Tapi firman Tuhan bukan cuma mengajak kita tentang kebenaran, tapi firman Tuhan juga mengajak kita tentang contoh-contoh yang buruk, teladan-teladan yang buruk. Ya, banyak orang mengagungkan Daud. Tapi saya mau katakan, Daud adalah manusia biasa yang punya kelemahan dan keterbatasan. Jadi jangan ada orang yang bilang, saya mau untuk seperti Daud Tuhan. Hati-hati. Hendaklah kita semuanya punya ya satu semangat untuk kita mau jadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Karena dia teladan sempurna. Daud bagus gak bagus? Musa bagus gak bagus? Apalagi Salomo bagus gak bagus? Paulus lebih bagus lagi. Tapi Yesus yang menjadi teladan luar biasa dalam hidup kita. Dan itu harus menjadi semangat kita setiap hari, setiap saat. Bahwa kita mau untuk meneladani Yesus, mengasihi Yesus. Nah, jadi apa yang kita bisa belajar dari Keluaran 4 ini? Bahwa
dalam menjalani visinya Allah, dalam menjalani panggilannya Allah untuk keselamatan bangsa Israel, Musa itu sangat nggak percaya diri. Karena Musa melihat keterbatasan dirinya. Saya mau katakan, kalau kita lihat diri kita, emang kita nggak mampu, memang kita nggak masuk dalam kualifikasi Tuhan. Tapi yang luar biasa yang kita nggak sadarin, bahwa Allah juga menyiapkan orang-orang yang akan melakukan visinya. Ya, banyak gak orang di luar sana yang lebih pintar daripada kita? Ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang itu mau untuk mentaati Tuhan? Kan tidak. Tapi kenapa Tuhan justru melayakkan kita? Kenapa? Karena Tuhan ya. Karena Tuhan. Gini, ada banyak orang di luar sana yang lebih pintar, yang lebih sukses, yang lebih oke penampilan daripada kita, apalagi yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada kita. Tapi kenapa kita yang terbatas ini dipanggil Tuhan untuk melayani Dia dan melayani umatnya? Kenapa ya? Kita nggak akan pernah bisa ngerti itu. Itu sebabnya kita bersyukur atas kasih karunia-Nya. Kita nggak akan paham kenapa sih Tuhan yang pilih kita untuk menyatakan dirinya, untuk Dia nyatakan kasih-Nya yang begitu indah, untuk kita bisa mengenal Dia dan mengalami kekudusan-Nya, kehadiran dalam hidup kita. Saya mau katakan, kita nggak akan pernah menemukan jawabannya. Dan akhirnya kita mengerti ini semua karena kasih karunia-Nya. Jadi, kita semua punya keterbatasan. Betul, saya punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi kita semua dipanggil Tuhan, kita semua disiapkan Tuhan, disertai dan diajar Tuhan, diperlengkapi untuk melakukan suatu visi yang daripada Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang, saya ini nggak layak, memang kita tidak layak. Tidak ada satupun dari kita yang pantas, yang masuk dalam kualifikasi Tuhan. Tapi karena kasih karunia, kita dilayakkan. Bukan hanya kita dilayakkan, tapi kita juga dimampukan. Nah, makanya sepanjang kita belajar Keluaran 4 ini, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Allah menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Tapi Musa tetap kekeh, Tuhan aku gak pintar bicara, Tuhan aku gak pintar untuk, lidahku tuh keluh, Tuhan lidahku tuh gak mahir untuk bicara. Yang lain aja yang lebih. Ya, Musa sampai 2 kali kekeh ngomongin hal itu mulu gitu ya. Sampai akhirnya ya udah, Harun akan membantumu dalam visi ini. Saya mau katakan bahwa dalam menjalani visinya Tuhan dalam hidup kita, ya dalam melayani Tuhan, melayani sesama, kita pasti akan sangat di stretch gitu ya. Kita akan bukan hanya diperlengkapi, tapi kita akan diperbesar kapasitasnya, kapasitas kemampuan kita maupun kapasitas hati kita. Dan itu karena Tuhan aja gitu ya. Makanya saya waktu awal-awal mau untuk pelayanan dalam kami Kosalam ini sih dalam sosial media, saya kontak beberapa hamba Tuhan gitu kan. Saya tanya, gimana ya nih gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus mereka bilang, gak bisa Stel, harus melangkah dulu, harus saksikan dulu penyataan Tuhan, harus berani dulu, dibilangnya harus punya jam terbang dulu gitu ya. Oke, jadi tidak ada jalan pintas ya. Iya, udah alamin dulu aja Tuhan, saksikan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih. Jadi kisah tentang Musa ini yang kita udah banyak dengar dari sekolah minggu gitu ya, yang kita udah banyak belajar, kita bahkan udah hafal di luar kepala gitu kan, karena udah tahu Musa lempar tongkat lalu jadi ular, udah tahu bahwa Musa tangannya jadi kusta lalu jadi sembuh lagi, udah tahu Musa akan menunjukkan air dari sungai ini lalu jadi darah, udah tahu ini semuanya. Tapi saya mau katakan, apakah kita udah tahu, kita udah menemukan prinsip kebenaran dari kisah-kisah itu? Karena banyak orang cuma berhenti pada sekedar pengetahuan. Ketika saya bagiin firman Tuhan, saya nggak mau Bapak Ibu cuma sekedar tahu pengetahuan, tapi saya mau pengetahuan ini membuat kita sadar, membuat kita mengerti, dan dari pengertian itu membuat kita mau melakukan firman Tuhan. Karena banyak orang udah tahu firman Tuhan Bapak Ibu, tapi saya mau tanya, lebih banyak yang tahu atau lebih banyak yang melakukan? Jawab sendiri. Apakah kita termasuk juga menjadi pelaku?
Atau kita hanya melakukan firman Tuhan, cuma musiman. Jadi menarik ya, kalau kita ingat-ingat kemarin pembahasannya. Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Allah tahu nggak tantangannya apa aja? Tahu. Orang Allah itu maha tahu kok. Ya, saya mau tanya, Allah sanggup nggak untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan tangannya sendiri? Tahu. Tapi kenapa Allah melibatkan Musa, Allah melibatkan Harun untuk penyelamatan bangsa Israel sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir? Menarik ya? Kalau Allah bisa lakukan ini dan itu sendiri, kenapa Allah melibatkan kita? Iya dong, Allah kan bisa untuk melawat umatnya dengan cara yang luar biasa. Kenapa Allah harus panggil saya? Kenapa Allah harus panggil saudara, Bapak Ibu, untuk ikut terlibat dalam melayani umatnya Tuhan? Kenapa ya? Apa berarti Allah itu kurang besar? Dia kurang kuat, kurang perkasa? Atau jangan-jangan kita yang mau diajar, kita yang mau dibentuknya, kita yang mau diperlengkapinya, kita yang mau ditunjukkannya kebesarannya, perbuatan dalam hidup kita. Karena saya percaya ketika kita baca firman Tuhan itu gak pernah bertentangan. Setiap kali kita baca firman Tuhan bertentangan, berarti kita yang belum paham, kita yang belum ngerti. Ya, itu sebabnya kalau kita merasa Tuhan itu gak besar, kenapa Tuhan harus melibatkan Musa? Kenapa Tuhan gak lakukan semuanya dengan sendiri? Iya kan, Tuhan kan sanggup untuk langsung aja bunuh mati semua yang ada di Mesir, lalu akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Kan lebih gampang Tuhan dan lebih instan juga dalam waktu hitungan detik kan gitu ya. Kenapa Tuhan harus melibatkan Musa dan Harun? Nah, kalau dijawab kompleks banget. Tapi kalau secara sederhana, saya mau sampaikan gini. Bangsa Israel yang berada di tanah Mesir saat itu adalah bangsa yang memang firman Tuhan katakan bukan lagi angkatannya Yusuf, bukan lagi angkatannya anak-anak Yakub. Jadi udah angkatan yang paling baru gitu ya, yang bahkan udah nggak kenal itu siapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, siapa itu Yusuf dan segala macam gitu ya. Janji Allah kepada Abraham itu udah mereka nggak ngerti, nggak tahu itu apaan, sehingga mereka nggak punya pengenalan akan Allah. Nah, kenapa harus Musa dan Harun yang menjadi representatif Allah? Karena Allah ingin menyatakan kedaulatannya, kebesarannya, pemerintahannya melalui Musa. Sebagaimana Musa adalah pemimpin yang terlihat, Allah itu ingin menyatakan kepemimpinan juga itu loh, yang tidak terlihat, yang tidak disadarin itu loh, lewat apa yang kelihatan. Nah, ini menarik ya, bahwa Yesus itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Dia mengajarkan kepada kita ya lebih banyak khususnya tentang misteri kerajaan Allah melalui apa? Melalui yang namanya perumpamaan. Kalau Allah mau langsung menyatakan tanda-tanda yang besar itu, manusia nggak masuk ke dalam otak, yang nggak ngerti itu apaan, nggak ngerti karena mereka belum paham, mereka belum lihat itu sebelumnya. Itu sebabnya Yesus harus pakai perumpamaan untuk pendengar bisa mengerti hal-hal yang sulit dimengerti, hal-hal yang mereka nggak pernah lihat sebelumnya dengan sesuatu yang familiar yang mereka udah ngerti. Jadi seluruh peristiwa Allah berkarya dalam firman Tuhan, dalam peristiwa manusia, sebenarnya belajar bahwa Allah bekerja di balik layar dalam peristiwa yang kita saksikan. Allah sanggup gak melakukan hal-hal yang duar-duar ajaib itu? Sanggup. Tapi saya mau tanya, kenapa Allah harus menunjukkan dengan cara-cara yang sederhana yang bisa kita lihat untuk kita nih bisa paham. Tuhan tahu keterbatasan kita, tapi Tuhan tidak menyerah bagi kita. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ada di posisi itu juga, bisa jadi kita kayak Musa ya, yang rendah diri, yang mempercayai diri sendiri ketimbang mempercayai Tuhan. Padahal udah lihat buktinya, ya, bahwa ini ada 3 tanda mujizat gitu ya. Tapi dia masih kekeh, gak yakin Tuhan, gak bisa.
Ya, saya mau katakan panggilan Tuhan tuh nggak pernah salah. Tuntunan Tuhan tuh nggak pernah salah dalam hidup kita. Yang salah adalah karena kita tidak mempercayai Dia. Karena kita lebih percaya sama diri sendiri. Tuhan yang lebih kenal saya tuh ya saya. Tuhan kok suruh saya untuk buka kami social media lewat sosial media dan pakai yang namanya kamera. Saya tuh nggak pede, Tuhan, saya nggak bisa. Loh, saya sedang meragukan Tuhan. Bahwa Tuhan tuh tahu kemampuan saya, Tuhan ada memperlengkapi dan menyiapkan saya. Akhirnya saya melihat, oh ternyata bisa juga ya Tuhan. Dan akhirnya saya ada kesempatan untuk bisa berbagi, sharing, Bible study, ngajar. Oh ternyata Tuhan ada ya menyertai saya. Iya. Makanya ini bicara tentang iman kan teman-teman semuanya. Banyak orang tuh gak mau melangkah karena mau nunggu ngerti dulu, lihat buktinya dulu. Udah lihat buktinya gak mau melangkah. Ngerti pun tetap gak mau melangkah. Kenapa? Karena masih gede akunya, gede sayanya. Padahal hidup kita bukan lagi tentang kita, tapi tentang Kristus. Allah menyatakan kemahaannya kepada manusia. Ya betul. Luar biasa ya. Semoga dari kisah ini, kisah yang udah sering banget kita dengar dari sekolah minggu, kita dapetin hal yang baru. Dan pengertian yang kita dapetin hari ini menuntun kita untuk melakukan suatu hal yang baru. Bahwa ketika Tuhan berfirman, lakukan. Kenapa? Karena Dia adalah kebenaran. Kita gak perlu ragukan. Kita gak perlu mikir dua kali. Karena Tuhan jalan di atas jalan kita. Manusia egois pengen ngertiin dulu sama Tuhan. But I really proud of you, Stel. Ya ini buktinya nih. Pastor Andika ya. Ini mentor for life. Bapak rohani saya. Tahu, saya orangnya takutan banget Bapak Ibu. Saya udah bikin hal-hal pengandaian saya tuh udah 100 kali lipat. Ya, makanya kalau orang-orang bilang, kamu terlalu kurus ya, mungkin karena overthinking ya. Tapi puji Tuhan hari ini nggak terlalu kayak gitu. Udah luar biasa, Tuhan pulihkan dan bebaskan saya dari ketakutan. Makanya ketika saya melangkah, tantangannya ini udah kuning lagi. Ini udah hijau. Terima kasih Tuhan. Nah, ini lagi bicara tentang iman Tuhan, jangan diputus-putus. Iya. Jadi kalau bicara tentang melangkah, kita melangkah bukan karena kemampuan kita ya Bapak Ibu. Kalau kemampuan kita emang kita gak mampu. Tapi kita melangkah karena Tuhan. Karena firman-Nya adalah kebenaran. Iya, mungkin orang salah pahamin kita. Orang anggap remeh kita. Ya, gak apa-apa. Musa ini masalahnya apa sih? Pengakuan orang kan. Tuhan, kalau nanti aku nggak disetujuin orang gimana? Kalau nanti aku nggak diakui orang gimana? Bentar ya, saya urusin kafe dulu. Oh, ini udah hijau lagi. Oke. Ya, bicara tentang Musa tuh masalahnya di mana sih? Persetujuan orang kan, pengakuan orang lain kan. Dan ternyata kita juga masih semuanya berada di area ini, bergumul sama pengakuan orang, persetujuan orang. Tapi saya mau katakan, oh ya udah, kalau Anda hidup dari pengakuan orang lain, lanjutkan, kejarlah pengakuan orang, kejarlah apalagi prestasi dari orang lain, kejarlah apalagi persetujuan dari orang, kejar. Tapi kalau kita hidup karena perkataan Tuhan, yang kita kejar Tuhan, yang kita lakukan perintah Tuhan, bukan yang lain. Ya Bapak Ibu, kita tuh hidup karena Tuhan. Buat apa sih kita hidup bergantung dari perkataan orang lain, dari omongan orang lain, dari orang lain, bahkan dari hidup orang lain?
Orang yang pelihara kita Tuhan kok. Ya. Jadi saya mau katakan, akhirnya kita bisa meninggalkan ketakutan kita karena kita lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi diri sendiri. Semoga paham ya. Karena banyak orang lebih besar mengasihi diri sendirinya ketimbang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan pasti kok mengasihi diri sendiri. Ya, tapi kalau mengasihi diri sendiri belum tentu mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bilang aku mengasihi Tuhan, ya udah lakukan kebenaran, melangkah. Aku mempercayai sama Tuhan, ya udah melangkah, lakukan. Karena gini ya, kita banyak berpikir aku mengasihi Tuhan, tapi hidup kita nggak menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Aku percaya Tuhan sama engkau, aku percaya sama engkau aja, tapi hidupmu gimana? Nggak menunjukkan kok. Coba pikir lagi, kita hidupnya ini menunjukkan gak ya? Ya kalau bicara iman ini, mungkin teman-teman semuanya yang baru pertama kali join ya, saya jarang ya untuk kesaksian. Karena saya sebenarnya lebih suka untuk bahas firman ketimbang kesaksian gitu. Tapi ya mungkin ini Pastor APK lebih banyak ya untuk melihat dan menyaksikan gitu ya, bahwa saya bisa meninggalkan ketakutan saya, paranoid saya, dan saya ya udah gitu-gitu aja gitu. Dan akhirnya Tuhan pulihkan saya mengenal Dia, mengasihi Dia dengan cara yang luar biasa, dengan pengenalan begitu indah, membuat saya jadi bisa memilih untuk mempercayai Tuhan ketimbang mempercayai diri saya sendiri. Thank you. Ini ada John sama Pak Ting. Ya, mohon maaf ya kalau jam 3 ini kadang-kadang wifi-nya ngambek. Ya, shalom semua Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bagikan selama saya kasih ini nih, renungan? Ada yang mau naik? Tadi juga kayaknya ada ini ya, bodyguard Komal ya. Dari Komal sebelah. Ya. Gitu. Iman itu memang keputusan kita dan proses kita masing-masing. Tapi saya mau katakan banyak orang itu jadinya bikin excuse terlalu banyak. Proses lah. Loh, kalau kita mengasihi Tuhan, kita justru mau gerak cepat. Kita justru mau lari cepat, kita lari sprint gitu ya. Kita mau fokus, mau serius gitu ya, mau menunjukkan Tuhan ini loh bukti aku percaya, aku mengasihi Tuhan. Jadi hati-hati dengan excuse, pengecualian. Gak ada yang mau naik nih? Halo bodyguard Komal, halo. Aku tuh baru ngeh, ada ya, kamu follow ya? Ya, jadi aku juga kenal bodyguard Komal ini dari Komal sebelah ya. Kalau misalnya udah bodyguard Komal rame gitu kan, udah orang pada bodyguard Komal gitu. Oh, ada bodyguard Komal. Luar biasa, Komal-Komal ada bodyguard nih ya. Tadi di atas kenapa sih Alex MC, ada apa? Aku baca dari atas dulu ya. Enaknya jadi Kristen pasti selamat, tapi sengaja berbuat dosa neraka tapi pasti selamat, tapi. Ya, dengarnya jangan setengah-setengah dong. Sini, langsung aja belajar firman Tuhan bareng. Lalu, ada Areta. Saya baru lihat Areta ini. Alex MC ini pertanyaannya gini-gini doang loh. Dari dulu sampai sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semoga enggak ya. Ada Andi tadi di sini. Ada Sylvia. Ada Jos. Tunggu. Jos ini tuh di mana ya?
Saya pernah lihat Joss ini tuh di mana ya? Oh, ya 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 ya. Ada Pindi Haryanto, Kalimantan Barat. Ada Pak, tadi ada Kak Poya Saki. Hmm. Hmm. Tuh, jadi tadi ada yang bilang saya ODGJ ya. Sebenarnya tahu nggak sih ODGJ itu apa? Tahu-tahu aja ya kalau ada yang komentar gitu. Ya, ya begitulah. Hmm, oke, udah sampai atas juga. Ya, di YouTube Yohanes 3:15. Apa tuh? Buka dulu. Yohanes 3:15.